Saya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami saya hormati Dr. Benjamin M.Ag selaku Presiden, terhormat Dr. Haji Mujahid M.Ag selaku Peneliti Utama, terhormat Profesor Dr. Haji Ali Sarjan M.Ag sebagai peneliti atau pembimbing 1, yang terhormat Dr. Haja Hukmiyah M.Ag sebagai sekretaris atau promotor 2. Saya akan memaparkan proposal tesis saya yang berjudul Potensi Budidaya Rumput Laut sebagai Subjek Zakat Studi di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak pula bermunculan berbagai macam mata pencaharian baru, sehingga hal ini berpotensi besar dalam mengeluarkan zakat bagi umat muslim. Salah satu mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, yang tinggal di daerah pesisir adalah budidaya rumput laut. Masyarakat melakukan budidaya rumput laut karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Bagi masyarakat yang menjadikan budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Budidaya rumput laut ini merupakan komoditas perikanan yang cukup menjanjikan untuk menggunakan teknologi budidaya yang cukup sederhana. Pengadaan bibit yang relatif mudah dengan masa pembibitan 30 sampai dengan 35 hari per siklus panen. Waktu pemeliharaannya relatif singkat, yaitu 45 hari. Produk turunan yang beragam dalam berbagai aspek kebutuhan manusia. Masih luasnya potensi wilayah untuk dikembangkan. Modal usaha dapat dilakukan melalui usaha kecil, menengah, sampai skala industri. Budidaya rumput laut ini juga membuka lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah petani budidaya rumput laut di Kecamatan Sibulue yaitu sebanyak 567 orang. Adapun harga rumput laut saat ini berkisaran 13.000 sampai dengan 15.000 per kilo. Berdasarkan data tersebut, sudah banyak masyarakat yang menjadi petani budidaya rumput laut. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang potensi budidaya rumput laut ini dijadikan sebagai subjek zakat. Padahal pendapatan dari budidaya rumput laut ini cukup tinggi. Adapun rumusan masalah yang saya angkat dalam proposal tesis ini, yang pertama yaitu apakah budidaya rumput laut berpotensi sebagai subjek zakat? Yang kedua, bagaimana potensi perekonomian masyarakat di Kecamatan Sibulue dengan budidaya tersebut? Yang ketiga, bagaimana hukum zakat rumput laut? Definisi operasional. Yang pertama yaitu potensi. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan atau kekuatan, kesanggupan, dan daya pengfungsian. Adapun pengertian dari rumput laut atau seaweed merupakan salah satu tumbuhan yang tergolong dalam makrologi bentik yang banyak hidup di daerah perairan. Adapun pengertian budidaya merupakan usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Usaha yang dimaksud di sini adalah budidaya rumput laut yang ditanam dan dikelola. Adapun pengertian dari zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar atau masdar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu potensi budidaya rumput laut sebagai subjek zakat di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Penelitian ini insya Allah akan diadakan di lokasi yaitu di Desa Pasaka, Desa Bulie, dan Desa Tupertelue.
Kecamatan Sidulue, Kabupaten Bone. Alasan pemilihan lokasi ini karena lokasi ini merupakan salah satu tempat budidaya rumput laut. Penelitian terdahulu yang pertama itu penelitian dilakukan oleh Widi Noviardo, Afriani, dan Riza Fahlevi yang berjudul Pelaksanaan Zakat Pertanian, studi kasus petani bawang di Negari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Budi Rohmatul Muyassaro yang berjudul Zakat Hasil Tangkapan Laut bagi Pemilik Kapal Mini Pure Sail, Perspektif Hukum Islam, studi kasus di Kelurahan Jogokuto, Kecamatan Jepara. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ananda dan kawan-kawan yang berjudul Zakat Profesi Perspektif Nelayan di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Parman Komarudin dan Rizky Hidayat yang berjudul Perusahaan sebagai subjek zakat dalam perspektif fikih dan peraturan perundangan. Selanjutnya itu landasan teori. Di sini saya menggunakan 3 teori. Yang pertama teori budidaya, yang kedua teori produktivitas harta, yang ketiga teori zakat kontemporer. Adapun kerangka pikir dalam proposal penelitian ini, yang pertama itu budidaya rumput laut, di mana budidaya rumput laut ini memiliki nilai ekonomi. Dengan memiliki nilai ekonomi, maka dia memiliki potensi untuk dijadikan sebagai subjek zakat. Setelah diketahui potensi dan subjek zakat, maka akan dibahas tentang hukum zakat rumput laut. Adapun teori yang digunakan yaitu teori budidaya, teori produktivitas harta, dan teori zakat kontemporer. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu teologis normatif dan sosiologis ekonomi. Metode pengumpulan data, yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Adapun sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengelolaan data dan analisis data merupakan teknik deskriptif analisis, di mana teknik deskriptif analisis ini merupakan suatu teknik analisa data di mana penulis menguraikan semua data yang diperoleh, kemudian dianalisa secara komprehensif sehingga memperoleh gambaran yang jelas. Tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah budidaya rumput laut berpotensi sebagai subjek zakat. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana potensi perekonomian masyarakat dengan adanya budidaya rumput laut. Yang ketiga, untuk menjelaskan hukum zakat rumput laut. Kegunaan penelitian. Kegunaan dari segi ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi pemikiran ilmiah yang dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu, dapat menjadi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai potensi budidaya rumput laut sebagai subjek zakat. Nah, selain itu dapat menjadi bahan referensi dan menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. Adapun kegunaan penelitian secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana transmisi pengetahuan dari peneliti ke kalangan yang membutuhkan, termasuk ke masyarakat luas, khususnya kepada para petani budidaya rumput laut, Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga zakat, pemerintah, dan lain-lainnya. Penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait potensi budidaya rumput laut sebagai subjek zakat di Kecamatan Sidulue, Kabupaten Bone. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Dr. Mujawid MAG. Saya persilakan.
Ya, demikian presentase soal yang telah disampaikan oleh calon peneliti. Selanjutnya kita masuk pada ada peserta yang hadir, apa bertanya atau tidak? Tidak. Nah, Ya. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan dari peserta, langsung saja ke penguji. Yang pertama saya beri kesempatan kepada penguji utama Bapak Dr. Haji Yadi Denali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang dalam ujian proposal tesis saudara Lokasi, Bapak Dr. Yamin Denali. Yang terhormat Yang Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Andi Sarjan MA selaku promotor utama dan juga sebagai penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Nia Imade selaku promotor kedua dan sekaligus sebagai sekretaris sidang ujian ini. Saudara calon peneliti Asia yang kita banggakan, juga peserta yang hadir di dalam ujian proposal ini. Baik, sebelum kita lebih lanjut bertanya beberapa hal di sekitar proposal ini, saya persilahkan kepada saudara Nur Asia untuk membacakan atau menghafal sebuah ayat yang ada kaitannya dengan judul proposal yang saudara angkat ini. Apa bunyi ayat yang bisa dihafal? Surat Taubah 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak, saya lupa. Coba saya ingat artinya yang tentang 8 asnaf. Atau boleh saya membaca sesuai dengan yang saya tulis di proposal saya? Atau ada ayat yang lain? Inna salata wa atus zakat. Adakah ayat itu inna salata wa atus zakat? Dulu saya dengar itu ayat itu. Inna salata wa atus zakat. Coba disambung coba ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Coba teruskan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tu'middu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Sudah bisa dibaca meskipun tajwidnya masih kurang ya. Sebenarnya Anda tidak perlu baca, Anda harus hafal ini. Anda harus hafal karena ayat ini kompleks
sekalipun singkat pendek tetapi kompleks. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Itu apa yang kita usahakan, apa yang muncul dari bumi, itu adalah semuanya bisa diinfakkan. Baik, melihat judul saudara, potensi budidaya rumput laut sebagai subjek zakat. Ada berapa variabel di dalam judul ini? 2. Dari segi budidaya rumput laut dan wisata. Ada 2, budidaya rumput laut dan subjek zakat, subjek zakat atau zakat. Dari mana dasar